Saya pas mau ke bak, nenek Ada lagi. ada Iya. ada itu mau melotot teh. Melot bukan gini ya, melotot gini nih, melototnya ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesia. Salam damai Indonesia. Assalamualaikum Kang Akri. Waalaikumsalam. Selamat malam teh. Masih tetap sehat ya? Oh, harus. Oke Kang Akri, malam ini saya boleh request nggak sih Kang Akri? Boleh teh, selama bisa pasti. Oke, saya minta ini nih Kang Akri, cerita tentang Gunung Gede lagi nih Kang. Kan Waduh. pastinya Kang Akri banyak banget nih cerita tentang Gunung Gede kan? Banyak. Yang diingat saja ya teh. Iya. Soalnya biar ceritanya real. Iya. Oke, baik. Kalau nggak salah waktu itu Kang Akri pernah cerita diikutin sama nenek-nenek tuh Kang Akri tuh yang itu tuh. Iya, pas kegiatan Raimuna tuh teh. Karena dulu sih masih konyol. Masih konyol lah. Oh, sekarang Jadi, udah enggak ya? Oh, sekarang udah insaf. Oh, udah insaf. Oke. Ternyata butuh banyak kebaikan sekarang. Oke, baik. Ya. Oke, ditahan dulu Kang Akri nih ceritanya. Berarti ada ya ceritanya Kang Akri ya? Ada. Oke, para dulur panjat kaki, siap mendengarkan cerita dari Kang Akri? Jangan lupa dukung dulu kita nih Kang Akri. Dengan cara apa nih Kang Akri? Di subscribe, di like, komen, share. Oke Kang Akri, silakan dimulai ceritanya. Baik teh. Kalau ada yang lupa dikit-dikit nggak apa kali teh, karena kan udah lama ya. Jadi habis stroke itu teh, ingatan jadi jelek gitu. Jadi jelek gitu harus. Tapi ada sebagian memori yang hilang. Insya Allah ceritanya nyata teh. Oke, siap. Tidak ada. Ya. Jadi dulu itu 2012-an lah. Ada kegiatan Raimuna kan dulu di Gunung Gede. Raimuna tuh apa tuh Kang? Pramuka se-Indonesia. Iya. Ada dari Papua kan banyak gitu. Nah, jadi dulu itu hajat, kalau ada kegiatan kayak gini, itu hajat volunteer lah. Ya. Jadi, karena semua terlibat ya volunteer ya. Jadi bisa silaturahmi kan dari Sukabumi, Bogor gitu, Cianjur gitu. Rame lah teh. Waktu itu saya kan dikabari tuh. Jadi biasanya tuh oke, ada kegiatan Raimuna nih atau ada kegiatan di Gunung Gede. Silakan dari PAL ngirimin minimal 5 orang. Di volunteer Saronge 5 orang gitu. Bogor 5 orang gitu. Jadi dijatah lah teh. Dijatah. Itu kebagian saya, Dohe kan Mang Deng kan dulu itu. Terus ada Waji gitu sama Nyem kan gitu. Nah, kita setelah dikabarin rapat internal dulu lah. Jadi persiapan apa yang memang harus dibawa. Kalau makan biasanya kan sudah disiapkan dari sana. Kita hanya menyiapkan tenda, tenda buat kita aja Pak kan, tenda. Jadi sama ketua itu biasanya dikasih tahu. Nanti kita tidak bersama-sama. Jadi 5 orang ini dipecah. Biasanya per pos kan, ada yang di Penyangcangan, ada yang di Rawadenok. Oke, jadi itu kegiatannya itu mendaki gunung. Mendaki gunung. Oke. Mendaki gunung. Nah, jadi singkatnya setelah kita rapat internal ke Cibodas lah. Karena titik kumpulnya semua di Cibodas kan, jalur Cibodas gitu ya. Datang ke Cibodas. Wah, di Cibodas heboh teh. Ya ketemu semua volunteer kumpul kan gitu. Jadi kalau dulur pancaki tahu, jadi volunteer itu harus siap dicengin. Siap dibully ya. Iya, bercandanya itu memang, tapi tidak menghina. Kita bercanda gitu. Perasaan enak, banyak hal yang enak jadi volunteer teh. Auranya itu enak. Kalau ketemu itu gitu. Mau senior, mau apa gitu, mau dia dari kalangan apa, sudah masuk ke Montana itu jadi satu lah. Itu enaknya.
hal yang paling positif dari volunteer. Nyampe ke Cibodas, di Cibodas tuh rapat lah semua. Ada ya. yang dari panitia Raimunanya, ada yang dari Taman Nasionalnya kan, ada yang dari volunteernya udah jelas. Nah, kebetulan waktu itu bagi-bagi tugas nih, saya kebagian di Kanang Badak sama Suhai. Ingat Suhai. Suhai itu dari volunteer mana tuh? Volunteer Bodogwal, Eagle. Oke. Nah, itu ada Suhai. Dulu ada almarhum Adi. Dari Eagle juga. Terus ada dari Pantera tuh si Guru. Waktu itu. Wah, gila lah. Terus ada yang dari volunteer Evergreen, si Maman kan gitu waktu itu. Pokoknya dulu di Kanang Badak itu jadi checkpoint pertama istirahatnya teh. Jadi checkpoint untuk istirahat, penilaian ya di Kanang Badak. Kayak untuk cas water gitu kan, harus ngisi di air segala macam, makan. Terus ada pisang di situ kan. Itu di situ lah teh. Nah, saya di situ teh. Jadi agak sedikit banyak sebenarnya, ada dari panitia Raimunanya, ada dari Taman Nasionalnya, volunteernya, medisnya juga ada banyak sebenarnya, banyak. Nggak hanya satu tenang, nggak banyak. Ada dari pesertanya itu seluruh Indonesia teh, hampir totalnya berapa tuh? Ribuan lah teh. Tapi ribuan ini kan gak hanya sehari, dibagi sesuai kuota teh waktu itu. Jadi waktu itu sih enak, satu hari kuotanya 600 ya 600. Jadi 600 tuh biasanya kan Cibodas 300, Gunung Putri 200, Sukabumi 100. Tapi waktu itu Sukabuminya ditutup, Gunung Putri ditutup, ke Cibodas, jadi tetap 600 kan gitu. Berarti untuk kegiatan Raimuna itu pendakian ditutup dulu ya, Kang? Ditutup untuk umum, hanya untuk Raimuna, jadi tidak ngumpul-hudak. Sebenarnya tetap stabil, karena kan tetap 600, turun 600, naik 600 gitu. Nah, singkat teh, setelah pembagian tugas, logistik. Jadi tadinya tenda yang dibawa PAL untuk kita hanya berlima, ternyata itu dibawa yang ke alun-alun saja. Yang kita udah ada lah gitu. Sudah disiapkan ya. Nah, logistik. Nah, logistiknya kan dipisah biasanya. Dari Kanang Badak siapa aja? 5 orang misalkan. Ini ya logistiknya udah dipisah tuh teh. Yang alun-alun udah dipisah gitu. Nah, jadi dulu itu setelah pembagian logistik, nah ini yang luar biasanya dulu ya teh, nggak tahu sekarang. Dulu itu kegiatan apapun, para senior volunteer ini tetap ingin volunteernya itu terdaftar di SIMAK sih teh. Jadi dapat asuransi. Jadi aman ya, terasuransi. Itu hebatnya senior dulu volunteer. Mereka tidak membiarkan naik begitu saja. Safety first ya. Nah, dan itunya juga diperhatikan. Jadi kebanggaan lah gitu. Saya bilang kan dari awal juga, volunteer juga manusia. Ketika alam sudah berbicara ya, nggak bisa ngapain kan. Tidak bisa melawan alam. Nah, itu hebatnya dulu. Mudah-mudahan sekarang Gunung Gede tetap begitu, volunteer tetap begitu. Mau ngantar tamu siapapun, ya tetap mengasuransikan diri, gitu. Itu satu catatannya teh. Yang kedua, penekanannya itu sampah. Jadi dulu tuh memang bukan sok-sokan sih teh. Senior volunteer itu bukan sok-sokan, sok ngatur, tapi mereka itu benar tertib. Jadi sebelum kita mengajarkan ke pendaki lain ya, volunteernya juga harus benar. Baru memberikan contoh ya.
kita mau dicontoh mau tidak yang jelas kita sudah melakukan ya. gitu. Betul. Nah itu volunteer dulu teh. Ya. Jadi saya sebagai junior ya alhamdulillah terajarkan deh hal seperti itu. Jadi kalau saya bawa tamu seperti yang keluarga kemarin, saya juga dapat asuransi. Nah, singkat lah teh, singkat pembagian tugas. Kita berangkatnya bareng teh. Dari yang pos apa, yang dari pos ada pos bayangan tuh, pos bayangan, terus naik lagi. 5 orang ditinggal tuh pas bayangan berangkat lagi gitu. Terus sampai Panyangcangan, Panyangcangan 5 orang tinggal lagi. Terus ada Rawadenok 1 tinggal lagi, Rawadenok 2 tinggal lagi gitu. Jadi terus titik tuh selalu ada yang standby ya dari panitia. Batu Kukus, terus apa air panas. Nah sampailah Kanang Badak, ya. Terus yang yang ke puncak sama alun-alun tuh. Sama apa Tanyakan Setan juga ada. Tanyakan Setan, terus Puncak Gede, alun-alun. Gitu. Nah itulah perjalanan teh, singkat lah. Saya sampailah waktu itu berangkat kan kita jam 8-an karena habis briefing kan. Jam 8 persiapan. Saya nyampe Kanang Badak itu dulu karena memang perjalanannya santai. Karena acaranya kan besok harinya sebenarnya. Besok harinya. Karena hari itu tuh kalau nggak salah kita berangkat tuh hari Kamis, hari Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu acaranya. Gitu. Tiga hari lah gitu. Datanglah sampai Kanang Badak teh. Kanang Badak biasa kita mendirikan tenda kalau nggak salah si panitia sama medis sama tim lainnya itu datangnya sore. Mereka menyusul ya. Karena mereka kan memang beda settingan lah sama kita. Beda teknis kan, mereka punya teknis masing. Yang jelas satu tujuan kan. Beres lah di Kanang Badak kita ngediriin tenda gitu. Kebetulan saya satu grup sama orang-orang Kenapa tuh? ngocol semua yang tukang heri lah. Tukang satu frekuensi lah ya gitu. Frekuensi hancurnya tuh. Jadi tanpa kita ngobrol juga udah pada tahu otak masing-masing. Udah tahu otak masing-masing pokoknya. Nyampe lah situ gitu. Kanang Badak ngediin tenda, masak biasa teh. Masak gitu. Mau ke maghrib jam 5-an, tiba-tiba datanglah medis, panitia dari Taman Nasionalnya gitu. Jadi tiap pos itu dulu itu benar-benar indah menurut saya sih. Tiap pos itu sudah ada medisnya, sudah ada dari Taman Nasionalnya kan petugasnya kan gitu. Jadi enak lah. Ada yang memang kan ada beberapa persoalan yang memang tidak bisa semua dilakukan oleh volunteer. Volunteer tuh hanya volunteer. Tapi untuk kebijakan kan butuh orang Taman Nasional. Kan gitu. Jadi yang punya kawasan ya. Jadi tetap itu harus terarah kan. Jadi ketika ada yang kalau hanya bakar-bakaran volunteer masih bisa. Weh jangan bakar. Tapi kalau misalkan ada pemburu atau ada yang menebang pohon itu sudah ranahnya petugas kan yang bicara gitu. Nah itu teh, sampailah rame tuh teh, rame. Dari hari pertama itu tidur aman-aman saja. Aman ya hari pertama. Aman hari pertama kita ketawa. Ya hanya guyonan-guyonan biasa lah ya. Iya biasa lah. Jadi yang paling rame di Kanang Badak itu tenda kita. Kan segala diomongin ya tenda kita mau banyak kan nanti. Beres gitu. Nah kan hari Kamisnya peserta pertama itu berangkat. Di bawah kan kita pakai HT. Pagi-pagi jam 6 peserta sudah jalan ya gitu. Jalan. Peserta pertama yang datang ke kita itu sekitaran jam 10 pagi. 10 pagi.
10 pagi datang. Jadi pesertanya tidak nginap ya, tektok. Oke. Jadi 600-nya tektok. Mm-mm. Nyampe di alun-alun, ada yang ke Putri kalau nggak kuat, Mm-mm. ada lagi yang Kembali lagi. kembali lagi. Di Putri juga sama teh, Ada ada panitianya. petugasnya ya. Memang Bagi-bagi. sudah Iya, dikondisikan iya, iya. dari mulai pos, lawang buntut lutung, lawang saketeng itu memang sudah ada petugasnya. Mm-mm. Karena memang kan kalau nggak kuat lewat balik lagi ke Cibodas, Mm-mm. langsung turun ke Putri. Iya, iya. Di Putri di bawah sudah ada penjemputan juga. Memang sudah di apa? Sudah terprogram Sudah ya. diprogram sedemikian Iya, rupa. betul. Karena memang kan ini nasional kan Iya, gitu. Jadi memang sudah deh jam 10 datang rame lah teh. Iya. Rame gitu. Ada yang ngecas air kan gitu. Refill ya. Di refill gitu. Ada pisang sajian di situ di Kanang Badak. Karena kan di pos-pos lain itu hanya lewat saja. Itu tugas para peserta dari Raimuna itu apa aja tuh Kang tugasnya mereka? Mereka itu checkpoint saja. Oh, oke. Saya nggak tahu ya Raimuna itu hanya untuk ke mental aja kali ya. Mental dan fisik mungkin mental ya. dan fisik naik gunung tuh. Datanglah balik gitu. Iya, iya. Kebanyakan sih saya pikir tidak balik lagi ke Cibodas, banyaknya ke Putri. Karena kan sedikit yang turun, turunnya ke Putri kan. Gitu aja ya teh, sampai sore. Karena kan tidak semua fisik anak-anak itu sama sebenarnya. Ada yang datang jam 10, ada datang yang jam 2. Itu Kita mereka batasi dibagi, peserta Raimuna itu dibagi kelompok-kelompok, grup-grup? Kelompok-kelompok. Oke, per grupnya berapa tuh Kang? Saya kurang tahu ya, ada yang ada 25 apa berapa gitu per kelompoknya itu. Iya. Karena kan ada pemandunya masing-masing. Batasannya itu jam 5. Jam 5 sore. Jam 5 sore kalau ada masih yang naik di Kanang Badak ditahan dan suruh turun kembali. Oke. Tidak nanjak lagi ya, tidak boleh dipaksakan untuk naik. Soalnya jam 5 sampai Kanang Badak stop, suruh balik lagi. Iya. Dan memang ada, tapi mereka mengerti kok. Ya. Karena itu sebuah aturan yang sudah disampaikan, dia balik lagi. Balik lagi. Itu tuh kan. Ya. Hari pertama. Ya kita capeknya apa? Cuman misalkan di Puncak Giger nih. Oh, ini ada yang sakit. Misalkan gitu. Oke, siap. Diturunin ke Tanyakan Setan. Turunin. Jadi teknisnya gini teh. Yang turun tuh misalkan 1 orang dari Puncak Giger. Turun, dari Tanyakan Setan naik 1 orang ke Puncak Giger. Yang dari Puncak Giger tadi diam di Tanyakan Setan. Dari Tanyakan Setan nganterin ke Kanang Badak. Yang dari Kanang Badak naik 1 orang. Yang dari Jadi biar nggak kosong ya, biar ada yang tetap standby. Tetap 5 jumlahnya. Gitu, tetap 5. Begitupun lah selanjutnya teh. Seterusnya begitu gitu. Nah, memang kata saya juga bilang senior volunteer dulu itu memang semua sudah terpikirkan dengan rapi. Nah itu terus begitu teh. Itulah kerja kita volunteer itu hanya untuk itu toh. Standby ya kalau ada suatu atau masalah yang urgent atau ada yang sakit yang harus dievakuasi. Makanya malam Jumat itu malamnya itu nggak ada pendakian. Ya karena kan terakhir sampai jam 5 Iya sampai jam 5. Ya. Udah lah teh, begitu teh tuh. Hari pertama tuh. Hari pertama, hari keduanya masuk paginya sama. Jumat itu jam 6 pasti udah start lagi. Ya. Nah, yang paling mengejutkan itu ada yang dari Papua teh. Nah, dari Papua jam 8 itu sudah sampai, jam 9 sudah sampai Kanang Badak. Ya. Jam 9 naik. Jam 11 tuh dia udah turun lagi ke Kanang Badak. Dia bilang begini teh, "Kakak, ini gunung apa bukit?" Dibilang bukit sama mereka.
Karena gunung mereka lebih ekstrim mungkin. Enggak, mereka Jalan. itu kalau pergi sekolah, pulang sekolah 2-3 bukit dilampaui teh. Buat mereka mungkin bukit bilangnya, tapi buat kita itu gunung. Ya itu buat kita merasa terhina banget ya. Jadi so gagah gitu. Turun lah teh. Iya. Itu dari Papua tuh. Nah, hari Jumat itu ada kejadian teh. Jadi yang ditanjakan setan, ada yang benar-benar tidak bisa jalan lah. Dia nggak jatuh nggak apa, tapi memang sudah ngedrop. Iya. Dari kita lah berangkat. Jadi dibilang kan karena kita dekat nih, Kanang Badak tanjakan setan. Ya udah tanjakan setan nggak usah turun. Kita jemput aja. Karena kan medisnya ada di kita soalnya. Gitu. Jadi berangkatlah 2 orang. Yang berangkat tuh saya sama Maman waktu itu. Kang Maman. Berangkat lah. Kang Maman Evergreen. Iya. Biasa. Karena itu cewek, saya bilang, Mat, bagian saya nih. Dia cewek, kalau cowok mah bagian Maman. Digendong lah teh. Gendong. Bawa ke bawah. Memang Kak, untungnya teh badannya kecil lah. Jadi saya sanggup. Kalau gede mah ya saya mending bawa tasnya, mikir-mikir lagi kan. Datanglah, dibawa ke Kanang Badak, diperiksa, dan si yang sakit ini tidak bisa meneruskan untuk ke atas, juga tidak bisa jalan ke bawah. Iya. Jadi pastikan tuh dari bawah itu naiklah 3 orang pasukan tuh. Bawa tandu mungkin. Bawa tandu 3 orang. Turun. Dia sudah tidak bisa jalan, capek lah itu, benar capek. Diturunkan lah teh. Dah teh. Set gitu. Nah, setelah Jumatan teh, jam 2 apa jam 3 gitu. Dulu sih bener-bener sok lah teh. Pas di yang mau ke Panjangcangan tuh, di HM14 ada informasi lah. Kenapa tuh? Ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Yang meninggalnya siapa? Dokter. Oh ya? Kecapean. Kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi kalau kita kan nggak bisa turun karena jauh kan, karena banyak teman-teman yang lebih dekat kan, dari tim medis lah. Karena memang tadinya dia tuh bukan untuk Raimuna sebenarnya. Dia itu memang pengen ikutan jalan-jalan, tidak untuk medis. Memang bukan standby untuk jadi panitia bagian panitia. Bukan. Hanya untuk mengontrolkan gitu, melihat seniornya kali lah. Iya. Itu ternyata meninggalnya di situ teh, di HM14. Di situ loh. Wah, saya bilang awalnya ini apa peserta atau apa? Terjeda lah tuh teh. Iya. Beberapa ini gitu terjeda. Setelah diturunkan, pendaki mulai naik lagi. Iya. Gitu. Tuh durasi berapa lama tuh evakuasi si? Paling 15 menit. 15 menit juga sudah terkondisikan, sudah di bawah. Karena saya bilang tadi, volunteer dulu tuh mereka tidak memikirkan tentang uang. Jujur saja. Kemanusiaan ya Kang ya. Saya diajarkan senior-senior dari Cibodas saya menang. Tidak uang. Uang itu ya bonus buat kita sebenarnya. Gitu. Jadi ya pendakian tuh jalan lagi. Banyak numpuk lah teh. Karena jam 5 itu kan tidak boleh lagi kan. Numpuk lah. Gitu numpuk. Masih ada dari Papua. Dari orang Papua kan ngomong anaknya. Cuman sebentar kok. Cuma sebentar kakak. Cuma sebentar. Tapi ya salutnya anak-anak ini juga ngototnya begitu saja. Dikasih tahu, dikasih pengertian oleh petugas, oleh panitia. Akhirnya mereka turun lagi. Ya bukan sebuah resiko lah. Gitu. Daripada ada apa-apa mending tegas kan gitu.
turun lah teh. Mm. Turun. Nah, malam Sabtu teh. Ya, malam terakhir berarti. Malam terakhir. Ya. Jadi Sabtu masih ada pendakian kan, saya kan. Jumat teh masuk ke malam jam, saya ingat betul ya, makannya ada makan, kayak kita bukan Rambo ya, tetap masak. Okay. Masak makan gitu. Yeah. Jam 8 malam. Nah, ini yang agak sedikit ngeri-ngeri sedap. Kenapa tuh? Buat saya. Mulai nih teh. Mulai gara-gara ini agak sedikit chaos nih teh nih. Kenapa tuh? Nah, jam 8. Tiba-tiba kata siswa, ada flash disk nih katanya. Saya pikir flash disk apa? Kan bukan flash disk, memori kecil tuh yang dulu tuh. SD card atau memory card. Memory card kan tinggal dimasukin. Ada nih di sini 100 video kata saya kan gitu. Saya bilang enggak lah. Yang lain juga nolak. Nggak usah. Saya bilang udah tidur. Nah, yang lain lagi istirahat. Saya ke Sioy bilang, ayo tuh. Emang udah tahu itu isinya apa? Hah? Emang udah tahu isinya apa? Saya mau udah tahu, semua volunteer tahu siswa itu kayak apa. Pokoknya apa emang Kang? Siswa mah raja BO. Oke. Racun lah gitu. Di setelah nonton lah saya teh. Iya. Yang lain mah tidur teh. Jujur tidur, yang lain mah termasuk yang punya handphonenya. Saya mah gini aja teh. Jadi Akang nonton sendiri? Nonton sendiri teh. Jam 12 teh. Jam 12. Saya bilang, waduh, basah euy. Kata. Saya tanya, kacau-kacauan saya. Basah. Saya bilang, wah, taruh udah gitu. Kan jujur ya teh, jadi dulu itu memang sholatnya pada rajin-rajin. Kan harus sholat subuh, nggak mungkin dong najis kan gitu. Saya pikir, gimana nanti jam 1 saya keluar teh. Kemana? Mandi di kandang badak saya mah, ada bahkan. Itu pas saya terus masuk kolamnya teh, pas mau keluar lagi susah. Saya teriak, beku teh, langsung pada keluar. Ada apa? Langsung wayak yuk ya. Gua gitulah teh. Sama macam tebalik dia pada diangkat lah. Saya pakai selempak doang teh itu. Saya bilang, udah ganti lah teh. Dikasih sleeping lagi gitu. Kata si guru, kamu ngapain kayak orang gila? Kamu apa? Mana nahonan cerita teh kayak gelo man wayak yuk. Ya tahulah si guru bahasanya. Saya ceritain teh. Oh ya kan malam saya nonton gini basah. Jadi bahan bulian teh. Sampai ke bawah juga. Nyampe. Di kandang badak kan ada panitia, ada medis. Saya mah diketawain, bebas kata saya. Wah, bebas lah. Dan mau ngapain lagi kan gitu. Malam kata teh udah kepalang harga diri anjur udahlah gitu. Nah, beres dari situ teh. Pas jam 4 saya mau keluar, tiba-tiba kayak ada nenek-nenek di deket bak itu. Saya perhatikan siapa itu, ngeliatin saya teh. Nenek-nenek ngeliatin saya nggak ngeh kok, nggak siapa itu. Udahlah. Nenek-neneknya pakai baju apa tuh Kang? Kayak pakai kebaya lah ya, hitam-hitam. Tapi ininya memang nenek-nenek terurai gitu. Nenek-nenek banget. Saya bilang, ngapain ini di kandang badak kan ya, nenek-nenek di kandang badak. Saya bilang, ya udahlah. Saya bangunin aja.
neneknya udah nggak ada. Saya ke situ pada wudhu lah. Di situ sholat. Tunggu Kang, Akang kan kandang badak mandi masuk ke baknya ya, itu dipakai buat wudhu Kang. Si Akang kelakuan. Iya. Maaf. Itu kayaknya teman-teman volunteer juga baru tahu kayak gitu. Oke, lanjut Kang. Itulah teh. Nah, beres sholat subuh biasa kita jaga lagi, ganti kostum lagi lah. Baju volunteer. Kita pakai bajunya baju volunteer. Jadi biar ketahuan kan, oh ini volunteernya, oh ini medisnya, oh ini panitianya kan. Jadi memang dibedakan. Biasa teh lancar lagi. Nah, itu berarti hari Sabtu hari terakhir kan? Hari terakhir. Iya. Semua naik teh. Hari terakhir tuh si pesertanya tuh ternyata lolos semua. Nggak ada yang tercecer sampai jam 5. Iya. Naik. Jadi kita tuh jam 4 itu sudah turun semua. Baik yang ke Putri, yang ke Cibodas. Gitu. Nah, dari situ dari alun-alun timur turunnya ke Gunung Putri. Barat itu naik ke puncak, bareng lagi tuh dari puncak ke puncak Geger, bareng lagi dari puncak Geger ke Tanjakan Setan, dari Tanjakan Setan ke Kanang Badak, Kanang Badak terus ke bawah. Jadi tetap bersih, tidak ada. Tim sweepernya juga. Iya, tim sweepernya ya volunteer. Kalian bareng-bareng semua. Kebetulan kan di Kanang Badak itu banyak peralatan. Iya. Jadi volunteer yang dari Tanjakan Setan tuh langsung ke bawah ke air panas. Jadi yang di Kanang Badak itu standby sambil nungguin lah para medis, ini panitia, jadi sekalian nyapu kan gitu. Yang volunteer lain kan turun bersama. Nah di situ dari jam 5 jujur teh di jam 5 pas mau ke air, mau ke bak, saya pas mau ke bak, nenek ada lagi, ada itu melotot teh, bukan gini ya, melotot gini nih, melototnya ke saya. Wah, saya bilang punya dosa apa ya saya, gitu dipelototan nenek-nenek kan gitu. Seorang akritik takut teh. Cuman ngecengin hantu ya oke, tapi kalau didatengin mah tetep aja nggak mau, iya kan gitu. Ngeliatin saya nggak jadi, kata siswa, ayo tuh kaca itu, ayo muka ayo. Saya bilang lah, saya nggak ngomong teh, waktu itu saya ngomong, melototnya serem banget teh, kayak yang penuh amarah ke saya tuh. Saya bilang, mbak, dah nanti aja di air panas. Nah, beres lah teh. Maghrib, kita sholat maghrib dulu, turun teh. Pas turun, normal teh, turun. Di air panas, karena ada bekas toilet tuh. Pas saya istirahat di situ, rame. Tapi Masya Allah, itu nenek-nenek ngeliatin saya teh. Ada lagi tuh nenek-nenek? Iya, gini aja teh, melototnya tuh beda banget. Kayak yang masa sih saya dicintai sama nenek-nenek? Kalau dicintain nggak dipelototin dong Kang? Iya, melototnya itu sebel, suka atau gimana teh, bukan melotot aja teh. Saya bilang masih positif. Si nenek apa-apaan sih gitunya, gitu. Kalau yang muda sih nggak apa-apa, nenek-nenek teh mana ada yang canggih kan, saya bilang gitu. Masih itu positif. Tidak lama kita jalan lah. Jam 7 jalan. Jujur teh, setiap pos nenek-nenek itu kayak sudah menunggu saya. Tiap pos istirahat pasti melotot. Itu Akang nggak curiga, maksudnya tuh nenek-nenek kan namanya nenek-nenek jalannya pelan kan, gitu kan istilah. Akang maksudnya belum ada kepikiran, oh si nenek ini manusia atau bukan gitu? Enggak teh. Saya orangnya positif soalnya. Saking positifnya,
saking takutnya sebenarnya positif aja. Iya. Ya sudahlah. Mm-mm. Karena kan saya dulu mikirnya di alam itu banyak menyimpan sesuatu yang memang tidak kita ketahui lah gitu, termasuk hal-hal kayak gitu. Iya. Datanglah teh pas Rawadenok kan istirahat tuh di Rawadenok. Di Rawadenok 2 tuh kita istirahat, masak-masak lah. Sekitaran jam 9-an. Ya. Istirahat, masak. Makan banyak kan teh. Karena kan di kandang badak tuh ada medis, Ya. ada polkut kan. Ya. Banyak kan. Ya. Itu teh di Rawadenok. Oh, ya Allah, saya bilang melotot banget. Ada lagi. Dari situ saya sadar teh. Apa memang di kandang badak saya mandi masuk ke bak kan, jadi najis mungkin. Gitu. Saya tuh mulai keingetan tuh, mulai sadar. Mulai sadar ya. Apa itu ya saya tuh gitu. Atau gimana gitu. Oh, saya baru inget teh. Mungkin itu saya bilang. Saya bilang ke apa nenek sambil ngelihat saya juga. Maafin saya tuh Nek. Nggak usah begitunya gitu. Nah itu ya apapun itu ya salah, saya minta maaf gitu. Nggak ada lah. Nggak ada aja. Langsung hilang. Nggak ada aja. Saya bilang alhamdulillah alamin kan. 9:30 kita turun. Nyampailah ke Panjangcangan. Ya. Jadi dari Rawadenok 2, 1 itu saya tidak menemukan lagi teh. Saya pikir wah permohonan maaf saya terkabul dong, diterima kan gitu ya. Nyampailah Panjangcangan tuh sekitaran jam 11 teh. Nyampe. Wah, dan teh. Kenapa? Ternyata di Panjangcangan dia ada. Ada lagi. Ada. Dan di Panjangcangan itu semua hampir bisa melihat. Oh, jadi bukan Akang aja kali ini ya. Sambil nunjukin tapi nunjuk saya. Jadi bahasanya ginilah kalau Sunda. Budak eta tah teu sopan cenah. Geus kotoran tempat aing cenah. Gitu tuh. Jadi anak ini nih dia sudah kurang ajar, sudah mengotori tempat saya. Kan semua orang pada ngelihat dong saya. Pas ngelihat saya bilang, anjir nenek-nenek buka aib kan gitu. Buka. Saya bilang, kan pada nanya, kamu ngapain kan? Padahal saya cerita lah teh, mau tidak mau. Saya bilang, ya saya nonton lah gitu, karena ini racunnya nih, wow racun naon kan gitu. Saya nonton, yang lain tidur saya nonton. Jam 1, saya pegang, basah. Saya bilang, jam 1-nya saya mandi ke bak. Masuklah tuh saya bilang ke baknya itu. Kan pada digotong tuh rame. Oh itu pada digotong kan pada itu tuh gitu masalahnya. Saya bilang, ya saya minta maaf, saya bilang dah. Wah, nenek itu tuh masih nunjuk saya. Masih nunjuk saya. Di Panjangcangan saya bilang, ya minta maaf, memang ya saya salah gitu. Tidak ada maksud apa-apa kan, hanya begitu saja lah gitu. Ya, kenakalan selewat. Tidak lah teh, tidak hilang begitu saja. Tidak hilang. Ya, saya bilang, petugas bilang ayo aja pulang, turun lah. Diikutin tuh teh. Itu sampai mana coba diikutinya. Nah permasalahannya badan saya ini asalnya semangat teh. Kok tiba-tiba lemas gitu. Lemas banget. Tapi saya mah terus saya jalan gitu. Mungkin sudah malam. Tapi berasa terkuras energinya. Lepas itu kalau teteh tahu tuh di ujung jembatan tuh Rawagayonggong. Sebelum jembatannya. Nah kita mah dari pulang pas turun jembatan terakhir hilang sudah teh aura itu. Saya sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Si nenek Nyun juga tidak mau menampakkan lagi. Nyampe lah ke bawah. Dari bawah itu saya sampai, ya Allah kan gitu. Berarti
saya sudah mengotori tempatnya kan gitu. Yang saya pikir cuman iseng doang kan mandi gitu. Iya. Ternyata itu fatal akibatnya. Nah, jadi sampai ke bawah itu memang satu saya jadi bahan ledekan teh. Iya pasti. Tahu kan si guru kalau ceritain lah teh. Jadi semuanya tahu. Jadi semua tahu. Ketawa lah teh. Aku udah si Bakri mah cina emang gitu tah cina gitu. Oh. Saya mau udah pasar aja. Saya pikir nenek saya bawa orang nih buka-buka juga kan gitu. Jadi kejadian seremnya itu ya itu teh melotot. Penuh amarah. Ternyata dia menyimpan sesuatu. Saya pikir kalau mau ngomong aja di kandang badak. Iya langsung ya diomongin ya, nggak usah. Nggak harus ikut sampai penyangcangan kan gitu. Melotot ini ngomong aja di kandang badak. Dia ngesmotoran tempat lain kan beres mungkin perkara. Pas Kang Akri permohonan maaf di atas tuh kayaknya dia belum puas karena semuanya belum pada tahu kali. Nggak tahu teh. Pengen puas kayaknya tuh. Nah itu teh kejadiannya sampai bawah. Kita regis lagi. Jadi semua selamat kan gitu. Ya, semua tanda tangan. Habis di situ saya tidur masih di Montana teh. Montana nggak ada apa-apa. Udah itu kejadiannya memang pikir tidak sesederhana ini saya menerima saat bercerita. Pas di gunung mah drop lah sebenarnya saya teh. Tidak ini. Saya yaitu untuk mengobati diri saya itu yaitu. Ngomong teh atuh di luhur atuh gimana lah gitu. Jangan personal ya kita gitu. Tadi Beres kita nyampe paling belakangan teh. Jam 12 setengah satuan lah. Sampai di bawah. Aman sih perjalanan kita aman. Tidak yang gitu nggak ada. Cuman Kang Akri aja yang horor mah ya. Sampai bawah ya diceritain lah. Saya bilang gara-gara memori. Saya bilang wow. Kenapa jadi nyalahin memori? Kan kita mau pada tidur kan gitu. Beres di situ udah serah terima kan gitu. Beres. Udahlah tidur teh. Dari situ sampai pagi tidak ada gangguan apa-apa. Tapi memang 3 bulan mah seorang Akri masih dibully. Baik di grup volunteer. Jadi horornya tuh karena bulian setelah acara itu ya. Itu teh sedikit pengalamannya memang di situ ada evakuasinya juga. Evakuasinya nggak terlalu berat lah karena kan sudah memang terbantu dengan tim medis juga gitu. Kalau dulu kan kalau evakuasi itu dari bawah sampai puncak. Kalau sekarang kan udah ada tim di puncak. Jadi jaraknya deket-deket. Ini memang begitu. Gitu teh. Aduh, Kang Akri. Tapi sekarang kalau yang mau ngebully di situ juga boleh. Ayo. Itu para volunteer mungkin masih ingat kali ya, masih membekas mungkin buat mereka. Tanya aja Suhai. Pasti membekas banget. Boleh nanti kita konfirmasi, kita datengin ke Kang Suhai ya. Yang membekasnya bukan nenek-neneknya. Buliannya? Ya itu, basahnya itu mandi di bak gitu. Aduh, saya nggak kebayang sih itu kalau sampai yang stay di kandang badak tahu bahwa air wudhu yang mereka pakai itu bekas mandi Kang Akri. Aduh. Oke, baik Kang Akri. Pesan-pesannya nih untuk cerita kali ini nih apa nih Kang? Ya, pesannya dimanapun kita tetap adab dan etika harus dipakai teh. Mungkin ya teh. Mungkin Gunung Gede adalah sahabat saya. Jadi mungkin penghuninya juga menganggapnya kenakalan sahabatnya lah, masih bisa. Tapi kalau kita mungkin saya di gunung lain ceritanya udah lain. Kayaknya Kak Akri langsung dibawa tuh. Iya. Jadi ya adab tuh memang penting. Iya. Penting. Betul.
Itu saja Dimanapun teh. kita berada ya. Dimanapun kita berada, Betul. adab dan etika memang harus dipahami. Betul. Tidak seenak. Iya. Gitu teh paling. Sepakat. Oke, Kang Akri, ini tuh pas Raimuna ini kejadian ini tuh Kang Akri sudah mengalami yang koma 1 bulan itu belum? Belum. Oh belum. Oke. Belum. Kayaknya itu Kang. Kayak penumpukan dari dosa-dosa Akang yang Kayaknya teh. jadi makanya pas kejadian evakuasi tengkorak tuh Kang Akri langsung ini anak udah dikasih tahu sekali langsung aja udah dibawa. Iya. Oke lah. Mungkin. Oke lah Kang Akri, terima kasih banyak ceritanya malam hari ini. Seru banget. Next cerita tentang Gunung Gede lagi Kang. Saya tunggu Oke Kang. teh, siap. Oke, terima kasih. Oke, para dulur Panjat Kaki, terima kasih sudah menonton kita, sudah stay dan sudah setia dengan channel Panjat Kaki Indonesia. Saya host malam hari ini pamit undur diri. Semoga para dulur Panjat Kaki tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai Indonesia. Salam damai Indonesia.